Jam 5:30 dibangunin. Kebluk. Semalam ngapain? Pertanyaannya. Iya mah, boleh nggak sih sholat subuhnya diantarin dulu soalnya mandi wajibnya dingin. Terima kasih selalu bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Bentar mah, punten mah. Ibu udah mulai. Malah telepon-teleponan. Tadi dulu, nelfon siapa? Suami. Coba. Telepon siapa sih? Coba, halo gitu. Bangun, udah 5:30 pagi, udah siang. Ngapain? Sholat subuh. Ntar aja ngapain sih? Tuh, suami aku mak. Gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Datang sholat subuh. Males. Kenapa? Males. Ini ibu-ibu mah udah pada make up, udah masuk TV, ini masih males. Oh, lu nggak tahu, biar aja lah. Masih pagi, masih dingin. Ini mah anak selimutan. Mama. Ini ada Mama Dede. Dibangunin 5:30 buat sholat subuh, malas katanya. Siapa ini? Itu suami siapa itu? Halo? Suami Bu Is. Halo. Suaminya Eis nih. Kamu belum sholat subuh? Ini siapa ini? Nenek. Akang itu Mama Dede, itu barusan Mama Dede. Oh, Mama. Iya. Sholat subuh, Sarewa ya, Mang. Iya, Mah. Sholat. Iya, Mah. Kalau nggak sholat, kita jamaah ke situ mau nyolatin. Ya udah. Ya, Assalamualaikum. Jangan tuh. Ya udah. Sok. Wudu. Jam 5:30 dibangunin. Kebluk. Semalam ngapain? Pertanyaannya. Iya mah, boleh nggak sih sholat subuhnya diantarin dulu soalnya mandi wajibnya dingin. Bagaimana sih yang namanya sholat? Ibu. Kita lihat di dalam Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang yang beriman, kau akan mendengar suruhan azan, tinggalkan jual beli, zikir kepada Allah. Zikir itu sholat. Ini yang terbaik buat kalian kalau kalian tahu tentang hukum. Kata Allah dalam ayat ini, sholat itu kalau orang Ciamis bilang dur song. Tahu nggak dur song? Tok dur, beduk dipukul ajan, song sholat. Kenapa Allah bilang dalam ayat ini pada hari Jumat? Karena Jumat ini adalah penghulunya hari. Jadi semua hari. Kenapa Allah bilang kalau kamu lagi jual beli, tinggalkan jual beli, langsung zikir salat kepada Allah? Karena pada saat itu Rasul dan para sahabat kebanyakan usahanya dagang. Yang mengaku beragama Islam, laksanakan rukun Islam ada berapa? 5. 1. Sahadat. Sahadat itu pondasi. 2. Sholat. Tiang. 3. Zakat ini ventilasi, lubang angin, jendela, lubang angin, pintu. Yang keempat, Puasa. asyamu junnah, perisai, dinding, tameng, penghalang. 5. Haji. Haji ini atap. Kalau kita jadi haji, mengayomi lingkungan kita, itu tugas haji. Jadi hati-hati, jangan sampai gara-gara males, gara-gara ngantuk, gara-gara capek, kagak sholat, dosa besar Anda. Gak ada alasan apapun. Tidak ada. Kondisi perang pun tetap sholat. Perang aja sholat. Lihat dalam ilmu fikih. Perang nih Rasul dengan sahabat. Sebagian ngadepin musuh. Sebagian sholat. Bahkan boleh sekarang rakaat yang pertama di sini, rakaat yang kedua di sini gantian. Saking wajibnya sholat. Sewajib itu ya. Ya makanya sakit aja kan selama masih ada kesadaran harus sholat berbaring juga Iya. Ya. Sebegitunya. Saking wajibnya sholat. Dan alhamdulillah ya, maksudnya kalau kita ya sudah melakukan kewajiban itu, ketika misal tertinggal tuh, wah, nggak tenang. Karena kita tahu ini kewajiban. Iya. Itu zikir kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Pak Budni aqimis sholah li dzikri. Surat Toha 14. Saya ini Tuhanmu. Maka kata Allah,
ibadah kepadaku, zikir kepadaku dengan mengerjakan sholat. Itu perintah Allah. Makanya kalau kita dikasih kegelisahan ketika belum melaksanakan sholat, bersyukur Allah masih di sana. Tapi kalau udah biasa, jangan-jangan Allah sudah tidak sayang lagi ya. Jangan-jangan Anda sudah istidroj. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang istidroj disungkun. disungkun. Iya. Gitu. Oke, sip. Atau kalau gitu kita buka pertanyaan ya. Ini tuh dia ngerti atau ngantuk atau gimana sih? Nunutan. Oh, yaudah, pijit-pijit dulu, Pak Daud. Pijit-pijit dulu. Coba ngadep ke kanan, ngadep ke kanan. Ngadep ke kanan, pegang pundak temennya. Ayo, dia lulus lihat gitu. Siap. Sudah siap, Pak Daud? Ya. Siap. Siap. Yo. Pijit-pijit-pijit. 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 Pijit. Balik arah balik. Pijit-pijit-pijit. Pijit-pijit-pijit. Pijit ke depan bilang, hey, jangan ngantuk 2 kali, hey, jangan ngantuk. Boleh tepuk tangan Ibu. Iya, Ibu bersyukur. Bapak di belakang, saya nggak ada yang mijit. Ibu ya teman. Itu sama kameramen tuh. Oke, Dia kalau gitu. Ipan, Mak maunya Ipan ke doa. Bismika. Allahumma. Oke, siapa yang mau nanya sekarang? Ayo. Wah, semangat. Silakan Bang Ibu, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Juhri dari Majelis Taklim Nurul Karim, Serang, Banten. Tanya Mama yuk. Ayo. Mega. Iya Ma, jadi gini, saya punya cucu usia 2 tahun laki-laki. Ketika saya lagi sholat, tiba-tiba cucu saya yang usia 2 tahun itu datang nyamperin saya dan neplok di pangkuan saya. Nah, saya tahu kalau pakaiannya itu bersimbah dengan ompol. Seperti itu. Mohon pencerahannya, Ma. Kalau saya tahu ini pempesnya sudah nembus ke baju, sholat Anda batal. Karena syarat sah sholat, suci badan, pakaian, dan tempat najis. Makanya kita orang tua, pempesnya penuh, ganti, cebokin, ganti dengan yang baru. Misal gini mah, cucunya tuh baru bangun tidur, nggak pakai popok, datang kita nggak tahu dia ngomong atau nggak, tapi hangser gitu tuh. Nah, artinya sholat Anda batal karena melekat di tubuh. Oh. Harus mandi ya, Mah ya? Sholat lagi? Bukan mandi. Beda. Mandi. Sholat Anda batal karena ada najis nempel. Syarat sah sholat diantaranya suci badan, pakaian, dan tempat tadi najis. Caranya bagaimana? Itu anak suruh pergi. Kecuali kalau anak ompolnya basah, meluk kita otomatis ada yang nempel kan? Jadi bukanlah kita ganti dengan yang bersih. Tapi kalau ini anak kering, tidak ada ompol yang basah, nomprok kita, melukin kita, sholat kita tidak batal. Karena apa? Nggak nempel najisnya. Jadi ada di dalam popoknya. Kalau si ompolnya itu udah kering, masih bau pesing, tapi bajunya udah kering, itu nggak najis? Najis. Tapi anaknya disingkirkan dari tubuh kita karena melekat dengan kita. Tapi kalau basah, mukenanya wajib diganti. Karena pasti berpindah najisnya ke tempat kita. Tapi kalau nggak basah? Nggak basah, pindahin aja tuh anak. Nggak perlu diganti. Sholatnya lanjutin? Lanjutin. Karena apa? Karena tidak batal. Karena tidak nempel najisnya ke kita. Boleh nggak sambil sholat gini, megang pantatnya, dicium gitu? Nggak usah begitu. Kan ngecek. Kita sebagai orang tua, emak-emak, kita punya keyakinan. Ini anak ngompol. Ini anak popoknya udah basah. Kita sudah tahu. Iya. Bisa sambil takbir Allah, waktu begitu mah gitu. Salah. Batal sholatnya. Jangan suka ngarang kan. Ketika saya sholatnya batal itu bisa nggak diulang lagi? Bukan bisa diulang, kudu diulang. Harus. Bukan bisa, kudu.
Pas lagi tahiyat akhir lagi tuh budak pakai Ya, gatal. lagi tahiyat akhir. Ya resiko. Lu punya cucu nemplok. Makanya bilang sama mantu, pegangin tuh anak lo, mama mau sholat gitu. Atau tutup pintunya kalau sholat di kamar ya. Iya. Begitu. Biasanya sih ya ditutup, cuma pada saat itu mah dibuka. Gitu. Ya. Tidak masalah. Oke. Karena walau bagaimanapun juga dia cucu kita, tapi kita wajib tahu hukum. Oke. Bagaimana caranya. Makasih, Ma. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, Mega. Mega.